Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang ustadz nekat beli wanita ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah selepas hujan. Masjid kecil di pinggiran kota tampak tenang, diterangi lampu kuning yang temaram. Di dalamnya, jamaah mulai beranjak pulang setelah mengikuti ceramah yang disampaikan dengan penuh keikhlasan oleh ustadz muda bernama Rizal. Rizal menundukkan kepala, mengucapkan doa pelan-pelan sebelum merapikan kitabnya. Beberapa jamaah mendekat untuk bersalaman, memuji kehangatan dan ketegasan nasihatnya tadi. Rizal tersenyum ramah, menepuk bahu salah seorang remaja yang baru saja belajar mengaji. Namun, di tengah ketenangan itu, ada satu hal yang tak bisa lepas dari pikirannya. Seorang lelaki parubaya tadi sempat bercerita tentang sebuah kawasan di kota ini yang semakin ramai dengan kehidupan malam. Warga mulai resah dengan kehadiran para wanita penghibur yang berkeliaran hingga larut, seakan tak peduli dengan pandangan orang-orang. Rizal menghela napas panjang. Di balik kelembutan wajahnya, ada rasa gelisah yang tak bisa ia abaikan. Ia selalu mengajarkan kebaikan dan menjauhi maksiat. Namun mendengar tentang para wanita itu membuat hatinya tersentuh iba. Bagaimana mungkin mereka bisa terjebak dalam kehidupan yang gelap seperti itu? Malam semakin larut. Rizal melangkah keluar masjid, menatap langit berbintang yang menggantung tenang. Seharusnya ia pulang ke rumah sekarang. Tapi pikirannya terus terusik. Di sudut hatinya, ada dorongan kuat untuk melihat sendiri seperti apa kehidupan di sana. Langkah kakinya terasa berat saat ia memutuskan berjalan ke arah jalan utama. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik menemani perjalanannya. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apakah ini keputusan yang bijak. Namun, dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ketika tiba di persimpangan jalan, Rizal melihat segerombolan orang di kejauhan. Musik berdentum dari sebuah bangunan kumuh dengan lampu kelap-kelip yang mencolok. Seorang wanita dengan pakaian mencolok berdiri di tepi trotoar, menghisap rokok sambil sesekali melambaikan tangan pada mobil yang lewat. Rizal merasa dadanya sesak. Ia berdiri agak jauh, berusaha memahami situasi tanpa menarik perhatian. Tiba-tiba wanita itu menghampirinya, mengira ia adalah calon pelanggan. Senyum wanita itu tipis, penuh kepalsuan. Namun ada sesuatu di matanya yang membuat Rizal tak bisa berpaling. "Kamu sendirian, Mas?" Suara serak wanita itu terdengar datar. Rizal terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Wanita itu mendekat. Aroma parfum murahan bercampur asap rokok menusuk hidungnya. "Ada yang bisa aku temani malam ini?" tanyanya sambil menyentuh lengan Rizal. Hati Rizal berdebar kencang. Bukan karena godaan, tapi karena iba melihat wanita ini harus berpura-pura kuat. Ia mencoba menguatkan hati, berbisik dalam dirinya bahwa ia ada di sini bukan untuk jatuh dalam dosa, tetapi untuk memahami dan mungkin memberi jalan keluar. "Berapa?" tanya Rizal dengan suara pelan. Wanita itu tersenyum tipis, menyebutkan jumlah dengan nada malas. Rizal tak banyak berpikir, langsung mengeluarkan uang dan menyerahkannya. "Ikut aku," kata wanita itu, menarik tangannya pelan menuju gang sempit di belakang gedung. Jantung Rizal berdegup tak karuan. Bukan karena takut atau malu, tapi karena rasa bersalah dan bingung menyelimuti pikirannya. Ia mengikuti langkah wanita itu menuju sebuah kamar sempit dengan dinding kusam. Ketika pintu tertutup, wanita itu menoleh padanya dengan tatapan heran. "Kamu kelihatan beda," ujarnya sambil mengikat rambutnya ke belakang. Rizal duduk di kursi kayu reot, mencoba menenangkan diri. Ia menatap wanita itu, mencoba mencari tahu apa yang ada di balik senyumnya yang penuh kepahitan. "Apa kamu tidak lelah dengan hidup seperti ini?" tanya Rizal dengan suara tenang. Wanita itu terdiam, tak menyangka pertanyaan itu muncul dari pria yang baru ia temui. Tatapannya berubah kaku, seakan mencoba memahami maksudnya. "Kenapa tanya begitu? Kamu mau atau enggak?"
Jawabnya ketus. Rizal hanya tersenyum tipis, lalu menunduk. Aku ingin bicara. Bukan soal tubuhmu, tapi soal hidupmu. Wanita itu terdiam lagi, bingung dan canggung. Ada sesuatu dalam nada bicara Rizal yang membuatnya merasa tersentuh. Namun, ia buru-buru menepis perasaan itu, berusaha tetap terlihat profesional. Aku cuma mau kamu tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar bertahan dalam kegelapan, lanjut Rizal. Jika kamu mau keluar dari sini, aku bisa bantu. Wanita itu tertawa kecil, sinis dan getir. Kamu siapa? Sok jadi pahlawan. Dunia kayak gini enggak bakal berubah cuma karena omong kosong, ujarnya. Rizal tak gentar. Namaku Rizal. Aku cuma orang biasa yang ingin melihat orang lain bahagia tanpa terjebak dosa. Kalau kamu mau berubah, pintu itu selalu ada. Wanita itu terdiam, menatap Rizal dengan tatapan bingung. Entah kenapa, kata-kata pria itu terasa berbeda dari semua pria yang pernah ia temui. Namun, luka di hatinya terlalu dalam untuk percaya begitu saja. Di luar kamar, suara bising makin memekak. Namun di dalam ruangan sempit itu, ada keheningan yang menggantung, seakan waktu berhenti sejenak. Malam semakin larut. Di luar kamar sempit itu, suara musik dari klub malam terus berdentu memecah kesunyian. Sinta, wanita muda yang berdiri di depan Rizal, masih menatapnya dengan bingung. Tak ada desahan nakal atau godaan murahan seperti biasanya. Justru ada rasa takut dan cemas yang menguar dari raut wajahnya. Rizal menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Sinta duduk di tepi ranjang dengan gelisah, menundukkan kepala sambil meremas ujung bajunya. Rizal bisa melihat dengan jelas bagaimana kerapuhan tersembunyi di balik wajah yang pura-pura tegar itu. Aku cuma mau tahu, kenapa kamu memilih hidup seperti ini? Tanya Rizal dengan nada lembut. Sinta mendongak, terkejut dengan pertanyaan itu. Biasanya para pria hanya peduli pada apa yang mereka bayar. Tak pernah ada yang ingin tahu kisah hidupnya. Kenapa kamu peduli? Balas Sinta ketus, mencoba menutupi rasa getir dalam hatinya. Rizal tak segera menjawab. Ia tahu luka seperti ini tidak bisa dipaksa terbuka. Dengan tenang, ia merogoh saku dan mengeluarkan dompet kecil, mengambil selembar foto keluarganya. Foto itu menunjukkan dirinya bersama ibu dan adiknya di halaman rumah sederhana. Ini keluargaku, katanya sambil menyodorkan foto itu ke Sinta. Sinta mengerutkan kening, bingung kenapa pria ini tiba-tiba menunjukkan foto keluarganya. Dengan enggan, ia menerima foto itu dan memperhatikannya dalam diam. Ada senyum tulus di wajah mereka, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Kenapa kamu tunjukin ini ke aku? Tanyanya pelan. Rizal tersenyum samar. Aku hanya ingin kamu ingat, di luar sana masih ada kehidupan yang lebih baik daripada tempat ini. Aku yakin kamu juga punya keluarga, kan? Sinta terdiam. Ingatannya seketika melayang pada masa kecilnya, ketika ayahnya masih hidup dan ibunya belum tenggelam dalam utang. Namun semua berubah ketika ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja. Ibunya jatuh sakit, dan utang menumpuk tanpa ampun. Sinta terpaksa bekerja di jalanan demi bertahan hidup. Aku enggak punya pilihan, bisik Sinta dengan suara bergetar. Kalau enggak begini, aku dan ibu bakal mati kelaparan. Rizal menatapnya penuh iba. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk hidup dalam dosa, Sinta. Selalu ada jalan keluar, asal kamu mau mencarinya. Sinta menunduk. Matanya mulai berair. Sudah lama ia tak merasakan ada orang yang benar-benar peduli padanya. Semua pria yang datang hanya melihat tubuhnya, bukan hatinya yang terluka. Kamu enggak ngerti. Dunia ini kejam. Aku udah coba kabur, tapi selalu ketemu jalan buntu, lirih Sinta. Rizal menghela napas dalam-dalam, mencoba mencari kata yang tepat. Aku tidak akan memaksamu. Tapi jika suatu saat kamu merasa ingin keluar dari dunia ini, cari aku. Aku akan bantu. Sinta mendongak. Tatapannya dipenuhi kebingungan dan sedikit harapan yang hampir padam. Kamu serius? Kenapa kamu mau nolongin aku?
Aku hanya ingin melihat orang lain bahagia. Dan aku yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya terus terpuruk jika ada niat untuk berubah. Sinta terdiam lagi. Kali ini air mata benar-benar mengalir. Rizal memberikan secari kertas dengan nomor teleponnya sebelum bangkit dari kursi. Ia melangkah menuju pintu, berhenti sejenak, lalu menoleh. Jangan pernah merasa hidupmu sia-sia. Jika kamu ingin berubah, aku akan ada di sana untuk membantumu, ucapnya sebelum meninggalkan kamar itu. Saat Rizal berjalan menjauh, Sinta memandangi kertas kecil di tangannya. Entah kenapa, hatinya bergetar hebat. Kata-kata pria itu terus terngiang, seakan menampar sisi gelap dalam dirinya. Ia tak pernah menduga akan bertemu orang seperti Rizal di tempat penuh dosa ini. Di luar, Rizal menarik napas lega. Hatinya masih dipenuhi kekhawatiran, namun ia merasa sedikit tenang karena telah menanamkan secercah harapan pada hati yang hampir padam. Ketika ia kembali ke rumah, malam sudah jauh berlalu. Namun, pikirannya masih bergelut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia tahu tindakannya bisa menimbulkan fitnah jika ada yang melihat, namun niat tulus dalam hatinya membuatnya tak gentar. Dalam doa malamnya, Rizal memohon agar Allah menjaga wanita itu dari kesesatan. Ia berharap, suatu saat nanti, Sinta benar-benar menemukan jalan keluar dari kegelapan yang membelenggunya. Keesokan harinya, Rizal bangun dengan tubuh sedikit lelah. Meskipun fisiknya terasa letih, hatinya merasa tenang. Ia merasa sudah melakukan sesuatu yang benar meskipun caranya mungkin tak biasa. Setelah menunaikan salat subuh, ia duduk merenung di serambi rumah. Pikirannya masih memikirkan Sinta, wanita yang semalam ditemuinya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ketua remaja masjid. Rizal membuka pesan itu dan membaca bahwa nanti malam akan ada rapat untuk membahas kegiatan sosial bagi warga sekitar. Rizal menghela napas lega, bersyukur masih ada kegiatan positif yang bisa mengalihkan pikirannya. Namun, bayangan Sinta terus membayangi benaknya. Rizal menyadari bahwa satu pertemuan tak cukup mengubah hidup seseorang yang sudah terjerumus begitu dalam. Ia tahu bahwa keputusan untuk berubah hanya bisa datang dari hati Sinta sendiri. Siang harinya, Rizal pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Ia menyapa beberapa warga yang mengenalnya, memberikan senyum hangat seperti biasanya. Namun, tak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat seorang pria berkepala plontos dengan tatapan tajam sedang mengawasi dari kejauhan. Rizal mencoba mengabaikan dan melanjutkan belanjanya. Tak lama kemudian, pria itu mendekat. "Hei, Ustadz," sapanya dengan nada dingin. Rizal menoleh dan tersenyum sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya yang tak terawat. "Dengar-dengar, tadi malam Ustadz mampir ke daerah tempat kita cari makan. Ngapain?" "Ya." Rizal menahan napas, berusaha tetap tenang. "Hanya lewat, Pak. Tidak ada maksud apa-apa." Pria itu mendekat lebih lagi, suaranya lirih tapi mengancam. "Jangan sok suci, Ustadz. Tempat itu bukan buat orang kayak kamu. Jangan coba-coba ikut campur atau sok membenahi hidup orang lain. Paham?" Rizal menatapnya tanpa gentar. "Saya hanya ingin membantu, bukan mencampuri urusan siapapun." Pria itu tertawa sinis, menepuk bahu Rizal dengan kasar. "Kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara tadi malam? Dia itu milik Bos Raka. Sekali lagi kamu bikin dia kacau, kamu bakal celaka." Rizal hanya mengangguk tenang meskipun hatinya berdegup lebih kencang. Pria itu berlalu dengan tatapan penuh ancaman, dan Rizal sadar bahwa masalah ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Sorenya, setelah kegiatan mengajar-mengaji selesai, Rizal memutuskan untuk mencari informasi tentang Bos Raka. Dari cerita beberapa pemuda, ia mengetahui bahwa Raka adalah penguasa dunia malam di daerah itu. Tidak ada yang berani melawan atau menantang otoritasnya, apalagi menyentuh para wanita yang berada di bawah pengawasannya. Rizal berpikir keras. Jika Raka sampai tahu niatnya membantu Sinta, nyawanya bisa dalam bahaya. Namun,
Ia tak ingin mundur begitu saja. Hatinya masih yakin bahwa Sinta berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menjelang maghrib, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kata, "Tolong." Rizal merasa jantungnya hampir berhenti. Ia segera membalas, bertanya siapa pengirimnya. Tak butuh waktu lama, balasan masuk lagi, "Ini Sinta. Tolong aku." Tanpa berpikir panjang, Rizal langsung menghubungi nomor itu. Suara Sinta terdengar pelan dan terisak. "Ustadz, aku nggak tahu lagi harus kemana. Bos marah besar karena aku menolak tamu semalam. Dia bilang aku udah nggak ada gunanya lagi." Rizal mengepalkan tangan, mencoba menahan amarahnya. "Di mana kamu sekarang?" "Di kamar kontrakan belakang klub. Mereka ngurung aku, katanya mau dijual ke tempat lain," jawab Sinta dengan suara gemetar. Rizal merasa darahnya mendidih. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaket dan segera menuju tempat itu. Di sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan keberanian. Ia tahu bahaya besar menantinya, tapi tekadnya sudah bulat untuk menyelamatkan Sinta, apapun risikonya. Ketika sampai di area klub, suasana sudah mulai ramai dengan para pria yang berlalu lalang. Rizal berusaha tetap tenang, menyusup di antara kerumunan sambil mengamati keadaan. Tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang, membuatnya hampir terjatuh. Ketika menoleh, ia melihat seorang pemuda yang sering ikut kajian di masjidnya. "Ustadz, ngapain di sini? Tempat ini bahaya," bisik pemuda itu. Rizal menatapnya serius. "Aku harus menyelamatkan seseorang. Kamu bisa bantu?" Pemuda itu terdiam, ragu sejenak. Namun melihat kesungguhan di mata Rizal, ia mengangguk pelan. "Baik, Ustadz. Ayo cepat sebelum ada yang lihat." Mereka bergerak menuju gang sempit di belakang klub, berusaha menghindari para penjaga. Rizal tahu bahwa pertaruhan nyawanya dimulai dari sini. Sementara itu, di dalam kamar sempit, Sinta menangis sendirian, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari cengkeraman kegelapan. Udara malam terasa mencekam ketika Rizal dan pemuda itu menyusuri lorong belakang klub. Bau alkohol dan asap rokok menyatu, menyengat hidung mereka. Rizal berusaha tetap tenang, meskipun pikirannya terus memutar kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah pintu kayu lapuk dengan gembok besar menggantung. Pemuda itu berbisik pelan, "Kamar kontrakan para wanita ada di belakang pintu ini. Biasanya ada 2 penjaga di sekitar." Rizal mengangguk. "Kita harus cari cara buat ngelewatin mereka tanpa ketahuan." Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah pintu depan klub. Seorang pria mabuk terhuyung-huyung keluar sambil memaki-maki penjaga. Perhatian para penjaga teralihkan, dan Rizal melihat kesempatan. Dengan cepat, ia melangkah mendekati pintu lapuk itu sambil memberi isyarat pada pemuda untuk berjaga. Rizal memeriksa gemboknya dan mendapati bahwa kuncinya masih tergantung. Ia menarik napas lega, berusaha membuka kunci itu sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara. Saat gembok terlepas, Rizal perlahan mendorong pintu dan melangkah masuk. Di dalam, ruangan gelap dengan bau apak menyambutnya. Hanya ada satu lampu temaram di pojok ruangan. Rizal mengedarkan pandangan, mencari-cari sosok Sinta. Tiba-tiba, dari balik pintu lain, terdengar suara isak pelan. "Sinta?" panggil Rizal setengah berbisik. Sebuah suara lirih terdengar. "Ustadz?" Rizal segera menuju sumber suara dan mendapati Sinta terduduk di pojokan. Tangan dan kakinya terikat dengan tali tambang. Wajahnya pucat dan ada bekas lebam di pipinya. Tanpa berpikir panjang, Rizal segera berlutut dan melepaskan ikatan itu. "Kamu nggak apa-apa?" bisiknya cemas. Sinta menggeleng pelan. Air mata terus mengalir. "Mereka bilang, aku bakal dijual besok pagi. Aku nggak kuat lagi, Ustadz." Rizal menggenggam tangan Sinta dengan lembut. "Tenang, aku di sini. Kita akan keluar dari tempat ini." Namun, baru saja mereka hendak melangkah keluar,
suara langkah kaki terdengar mendekat. Rizal merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia memberi isyarat pada Sinta untuk bersembunyi di balik lemari kayu besar di pojokan. Pintu kayu berderi terbuka, dan sosok besar dengan kepala plontos masuk sambil membawa botol minuman. Itu adalah pria yang mengancam Rizal di pasar tadi. Matanya menyipit curiga ketika melihat gembok sudah terbuka. "Siapa yang buka pintu ini?" gumamnya kasar sambil melangkah masuk. Rizal mencoba menahan napas, berharap pria itu tidak melihat mereka. Namun tiba-tiba, pria itu menoleh tajam ke arah lemari tempat Sinta bersembunyi. "Hei, siapa di sana?" Tanpa berpikir panjang, Rizal keluar dari balik pintu dan berpura-pura kebingungan. "Maaf, Pak. Saya nyasar, cari jalan keluar." Pria itu melotot marah. "Kamu lagi. Dasar Ustadz sok pahlawan." Ia mengayunkan botol minuman ke arah Rizal, tapi Rizal berhasil menghindar dengan cepat. Bentakan pria itu menarik perhatian dua penjaga lain yang langsung masuk ke ruangan. Melihat Rizal berada di dalam, mereka segera merangsek maju, mendorongnya hingga jatuh tersungkur ke lantai. "Apa yang kamu lakukan di sini?" hardik salah satu penjaga. Rizal mencoba bangkit, meskipun tubuhnya terasa sakit akibat pukulan tadi. "Saya cuma mau bantu dia keluar dari kehidupan ini." Pria plontos itu tertawa keras. Hidupnya udah nggak ada harapan. Ngerti? Dia milik Bos Raka. Siapapun yang berani ngusik bakal mati. Tiba-tiba, salah satu penjaga mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan mengarahkan ke leher Rizal. "Kalau mau jadi pahlawan, siap mati juga," ancamnya dingin. Namun, sebelum pisau itu sempat menyentuh kulitnya, suara peluit panjang terdengar dari luar. Suasana mendadak riuh. Salah satu penjaga mengintip keluar jendela dan berteriak panik. "Polisi! Mereka razia!" Para pria itu langsung berhamburan keluar, meninggalkan Rizal yang masih terduduk dengan napas tersengal. Sinta keluar dari balik lemari dengan tubuh gemetar. "Ustadz, kamu nggak apa-apa?" tanya Sinta cemas. Rizal mengangguk sambil bangkit perlahan. "Allah masih melindungi kita. Ayo cepat keluar sebelum mereka kembali." Dengan tergesa-gesa, mereka menyelinap keluar melalui pintu belakang yang langsung menuju gang sempit. Polisi terlihat sibuk memeriksa area depan klub, dan Rizal memanfaatkan kekacauan itu untuk membawa Sinta pergi menjauh. Setelah berhasil keluar dari zona bahaya, mereka berdua berlari kecil menuju tempat yang lebih aman. Napas mereka terengah-engah ketika akhirnya tiba di sebuah musola kecil yang sepi. Rizal mengajak Sinta masuk dan duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan dirinya. Sinta tak mampu menahan tangisnya lagi. Ia menangis dalam pelukan Rizal, melepaskan segala ketakutan dan kesedihan yang menghantui hidupnya selama ini. Rizal hanya bisa berdoa dalam hati, memohon kekuatan agar mampu menjaga wanita yang sedang rapuh itu dari kejaran kegelapan. Hening malam membungkus musola kecil itu. Sinta masih menangis terseduh dalam pelukan Rizal, sementara pikiran Rizal berputar cepat, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, meskipun mereka sudah lolos dari klub, ancaman belum berakhir. Bos Raka pasti tidak akan tinggal diam setelah tahu Sinta kabur. Setelah merasa lebih tenang, Sinta mulai berbicara dengan suara parau. "Ustadz, kenapa kamu mau repot-repot nolong aku? Bukannya aku ini cuma sampah." Rizal menggeleng lembut. "Tidak ada manusia yang terlahir sebagai sampah, Sinta. Semua orang punya kesempatan untuk berubah. Aku yakin kamu juga bisa." Sinta terdiam, menggigit bibirnya menahan isak. "Tapi aku sudah terlalu kotor. Aku bahkan gak ingat lagi kapan terakhir kali merasa jadi manusia." Rizal tersenyum tipis, mencoba menyampaikan ketulusan dalam pandangannya. "Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Allah itu Maha Pengampun." Tiba-tiba, suara motor terdengar mendekat dari luar musola. Rizal segera berdiri dan mengintip dari celah jendela. Ia melihat dua pria dengan jaket hitam turun dari motor, memeriksa sekitar dengan wajah penuh curiga.
Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan berbicara cepat, seolah melaporkan sesuatu. Rizal menarik napas dalam-dalam. Sinta, kita nggak bisa lama-lama di sini. Mereka pasti lagi nyari kamu. Sinta tertegun. Ketakutan kembali merayap di wajahnya. Terus kita harus kemana, Ustadz? Rizal berpikir cepat. Kita harus cari tempat lebih aman. Mungkin di rumah Pak Salim, penjaga masjid besar. Dia orang baik dan bisa dipercaya. Dengan hati-hati, Rizal dan Sinta menyelinap keluar lewat pintu belakang musola. Mereka menyusuri gang sempit dengan langkah pelan, memastikan tidak ada yang mengikuti. Jalanan begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan. Ketika hampir sampai di ujung gang, tiba-tiba sosok pria bertubuh besar menghadang mereka. Rizal refleks menarik Sinta ke belakangnya, bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Pria itu menyeringai sinis. Ustadz, mau kabur kemana malam-malam gini? Rizal mengenali wajah itu. Pria yang sama dengan yang mengancamnya di pasar. Di belakangnya, dua pria lain muncul, membawa tongkat kayu dan rantai besi. Jantung Rizal berdegup kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. Aku nggak mau cari masalah. Biar kami pergi dengan damai, ucap Rizal tegas. Pria itu tertawa keras. Damai? Kamu udah bawa kabur barang milik bos Raka dan minta damai? Hahaha, lucu sekali. Rizal tahu percuma bicara dengan mereka. Ia hanya bisa memikirkan cara agar Sinta tetap selamat. Tanpa diduga, salah satu pria langsung mengayunkan tongkat ke arahnya. Rizal mengelak, tapi pukulan kedua mengenai bahunya, membuatnya terhuyung. Sinta menjerit ketakutan, tapi Rizal cepat bangkit lagi, menahan rasa sakit. Sinta, lari, cari bantuan. Namun, Sinta tak bergerak, terlalu takut untuk meninggalkan Rizal sendirian. Para pria itu terus mendekat. Kali ini rantai besi berayun ke arah kepala Rizal. Dengan refleks cepat, Rizal menunduk dan menahan rantai itu dengan tangan kosong, meski terasa panas dan menyakitkan. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar mendekat. Para preman itu terkejut dan segera berhamburan kabur ke arah gang lain. Rizal terjatuh dengan napas tersengal, merasakan perih di bahunya. Sinta langsung menghampirinya dengan air mata bercucuran. Ustadz, kamu nggak apa-apa? Rizal menahan rasa sakit sambil berusaha tersenyum. Aku baik-baik saja. Allah masih melindungi kita. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli berhenti di ujung gang. Dua polisi keluar dan mendekat, melihat Rizal yang terduduk lemah. Pak Ustadz, apa yang terjadi di sini? Tanya salah satu polisi. Rizal mencoba berdiri dengan bantuan Sinta. Tidak apa-apa, Pak. Hanya ada sedikit masalah tadi. Polisi itu melihat luka di bahu Rizal dan langsung mengangguk paham. Kami mendapat laporan ada keributan di daerah ini. Apa perlu kami antarkan ke klinik? Rizal menggeleng pelan. Terima kasih, Pak. Saya akan ke rumah teman saja. Polisi itu mengangguk dan pergi setelah memastikan keadaan aman. Sinta membantu Rizal berjalan pelan menuju rumah Pak Salim. Sepanjang perjalanan, Sinta merasa bersalah melihat Rizal terluka karena dirinya. Ustadz, aku nyusahin terus. Kenapa sih kamu nggak ninggalin aku aja? Rizal menghentikan langkahnya, menatap Sinta dengan tatapan penuh ketulusan. Karena aku yakin, setiap orang bisa berubah. Jangan pernah berpikir kamu tidak layak untuk hidup lebih baik. Air mata Sinta kembali mengalir deras. Ia merasa hatinya mulai tersentuh oleh ketulusan Rizal, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Dalam diam, ia berdoa dalam hati agar hidupnya bisa berubah, agar masa lalunya tidak lagi menghantui. Di depan rumah Pak Salim, Rizal mengetuk pintu perlahan. Tak butuh waktu lama, seorang pria parubaya keluar dengan wajah terkejut melihat kondisi Rizal. Astagfirullah. Ustadz, apa yang terjadi? Rizal tersenyum lemah. Bisa kami numpang istirahat sebentar, Pak?
Pak Salim langsung mempersilakan mereka masuk, tanpa banyak bertanya. Di dalam rumah yang sederhana namun hangat, Rizal akhirnya bisa duduk dan menarik napas lega. Sinta duduk di sudut ruangan dengan pikiran berkecamuk. Ia tak menyangka bahwa ada orang yang rela berkorban begitu besar, hanya untuk menyelamatkan dirinya. Dalam hatinya, mulai tumbuh sebuah tekad baru. Suasana rumah Pak Salim begitu tenang. Dinding kayu yang sederhana dan lampu temaram memberikan kehangatan yang berbeda dari kehidupan kelam yang biasa Sinta jalani. Rizal duduk bersandar di dinding, menahan perih di bahunya yang mulai lebam. Pak Salim datang membawa kain bersih dan air hangat. "Ustadz, biar saya bantu bersihkan lukanya," ujar Pak Salim penuh perhatian. Rizal mengangguk, dan tanpa ragu, Pak Salim mulai membersihkan luka di bahu Rizal dengan perlahan. Sinta memperhatikan dari sudut ruangan, merasa semakin diliputi rasa bersalah. Pak Salim melirik ke arah Sinta dengan pandangan penuh tanya. "Ustadz, siapa perempuan itu?" bisiknya pelan. Rizal tersenyum lemah. Dia butuh tempat berlindung. "Pak, ada orang jahat yang terus mengincarnya." Pak Salim mengangguk paham. "Selama dia ada di sini, dia aman. Saya nggak akan kasih tahu siapapun." Setelah selesai merawat lukanya, Pak Salim berpamitan ke kamar, memberi mereka ruang untuk berbicara. Suasana hening sejenak sebelum Sinta memberanikan diri mendekat. "Ustadz, kenapa kamu rela berkorban sampai segininya buat aku?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Rizal menatapnya dalam-dalam. "Karena aku percaya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, seberapapun berdosanya kita. Mungkin ini jalanku untuk menolongmu keluar dari kegelapan." Sinta terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku bahkan gak tahu apa aku masih pantas buat berubah." Rizal menepuk pundaknya pelan. "Selama kita masih hidup, kesempatan itu selalu ada. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Minta ampun kepada Allah. Jangan biarkan masa lalumu mengendalikan hidupmu." Sinta mengangguk pelan, meski hatinya masih penuh keraguan. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Rizal dan Sinta terkejut, saling berpandangan dengan cemas. Pak Salim bergegas keluar kamar dan mengintip dari celah jendela. "Ada beberapa orang mencurigakan di luar, Ustadz. Mereka kelihatan seperti preman," bisik Pak Salim dengan nada waspada. Rizal segera berdiri meski bahunya masih terasa nyeri. "Pak, tolong bawa Sinta ke dalam kamar. Kunci pintunya dari dalam." Sinta panik. "Ustadz, jangan. Mereka pasti akan menyakitimu." Rizal mencoba tersenyum menenangkan. "Percayalah, Allah akan melindungi kita." Pak Salim membawa Sinta ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Sementara itu, Rizal berdiri di tengah ruang tamu, menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan terjadi. Tak lama kemudian, pintu digedor dengan kasar. "Hei, Ustadz sialan, buka pintunya." Suara berat terdengar dari luar. Rizal tahu suara itu. Bos Raka. Dengan tenang, Rizal membuka pintu. Di depan rumah, Bos Raka berdiri dengan 4 anak buahnya. Wajah Bos Raka tampak beringas, penuh amarah. "Ustadz, mau main jadi pahlawan ya? Bawa kabur perempuan gue," bentaknya keras. Rizal tetap tenang, tidak gentar sedikit pun. Sinta bukan milik siapapun. Dia manusia yang berhak menentukan hidupnya sendiri. Bos Raka melangkah maju, matanya menyipit penuh kebencian. "Kamu pikir hidup ini sebersih ceramahmu? Dunia nggak sesuci itu. Ustadz, cewek kayak Sinta cuma barang buat dijual." Amarah mulai membakar dada Rizal, tapi ia menahan diri. "Kamu nggak akan pernah paham arti kemanusiaan kalau terus berpikir seperti itu." Bos Raka tertawa sinis. "Dasar sok suci. Gue nggak peduli sama omongan lo. Yang gue mau cuma cewek itu balik. Atau lo gue habisin di sini." Anak buah Bos Raka mulai maju dengan wajah beringas. Tapi sebelum mereka sempat menyerang, tiba-tiba suara tembakan terdengar ke udara.
Semua orang terkejut dan melihat ke arah suara itu. Ternyata, beberapa polisi muncul dari sudut gang, menodongkan senjata ke arah Bos Raka dan anak buahnya. "Angkat tangan. Jangan bergerak," teriak salah satu polisi. Bos Raka melotot tak percaya. "Apa-apaan ini? Siapa yang manggil polisi?" Dari belakang, Pak Salim muncul sambil membawa ponsel. "Saya yang lapor," setelah melihat ada keributan di depan rumah. Para preman itu akhirnya menyerah tanpa perlawanan, dan polisi segera memborgol mereka. Bos Raka masih melawan, berteriak marah sambil mengancam akan membalas dendam. Rizal menghela napas lega, menyadari bahwa ancaman terbesar sudah berhasil ditangani. Setelah keadaan aman, Sinta keluar dari kamar dengan wajah penuh air mata. Ia menatap Rizal yang berdiri lemah namun masih tegar. "Ustadz, kenapa? Kenapa kamu begitu yakin aku bisa berubah?" tanya Sinta dengan suara lirih. Rizal tersenyum, meski raut kelelahan terpancar dari wajahnya. "Karena aku percaya, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin bertaubat. Dan aku yakin, kamu punya kekuatan untuk memperbaiki hidupmu." Sinta terisak dalam keheningan malam itu. Kali ini, bukan hanya rasa bersalah yang memenuhi dadanya, tapi juga harapan. Harapan untuk meninggalkan kelamnya masa lalu dan memulai kehidupan baru yang lebih bersih dan penuh makna. Pagi menyapa dengan sinar lembut yang menyelinap melalui celah-celah jendela rumah Pak Salim. Di dalam, Rizal terbangun dengan rasa sakit yang masih menyengat di bahunya. Namun ia tetap bersyukur karena ancaman dari Bos Raka dan anak buahnya telah berlalu. Pak Salim sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Sinta duduk di ruang tamu, terdiam dengan pandangan kosong. Namun kali ini, bukan rasa takut yang menyelimutinya, melainkan kebingungan akan masa depan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Rizal menghampiri Sinta dan duduk di sampingnya. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyanya lembut. Sinta menatapnya dengan mata sembab. "Entahlah, Ustadz. Aku merasa hampa. Aku nggak tahu harus kemana. Hidupku selama ini cuma jadi boneka mereka. Aku bahkan lupa rasanya punya harapan." Rizal menghela napas panjang. "Mulai sekarang, kamu punya pilihan. Kamu bisa tetap terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, atau mencoba membuka lembaran baru. Allah pasti menolong orang yang mau berubah." Sinta menggigit bibirnya, menahan isak. "Tapi aku nggak punya apa-apa, Ustadz. Nggak ada keluarga, nggak ada tempat pulang. Bahkan aku nggak yakin bisa hidup tanpa ketakutan." Rizal tersenyum tipis. "Kamu punya dirimu sendiri. Itu sudah cukup untuk memulai. Kita bisa mencari tempat aman di luar kota. Aku akan membantumu." Pak Salim datang membawa sepiring nasi dan ikan goreng. "Mari sarapan dulu, Ustadz, Sinta. Badan kalian pasti lelah." Sinta ragu-ragu menerima piring itu. "Terima kasih, Pak. Saya nggak pernah disambut sebaik ini sebelumnya." Pak Salim tertawa ringan. "Rumah ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berubah jadi lebih baik." Di tengah sarapan, ponsel Rizal bergetar. Ia mengernyit melihat nama di layar. Itu panggilan dari kepala desa. Ia segera menjawab. "Assalamualaikum, Pak Kades." "Waalaikumsalam, Ustadz. Apa kabar? Saya dengar tadi malam ada keributan di rumah Pak Salim. Apa benar?" Rizal menjelaskan singkat tentang situasinya, termasuk keterlibatan Bos Raka yang kini ditahan polisi. Kepala desa menghela napas lega. "Alhamdulillah. Kalau begitu, Ustadz, kalau ada apa-apa lagi, jangan segan menghubungi kami. Kami siap membantu." "Terima kasih, Pak Kades. Insya Allah semua sudah aman." Setelah panggilan berakhir, Rizal kembali menatap Sinta. "Setelah ini, kita perlu berpikir panjang. Tempat ini mungkin sudah tidak aman lagi untukmu. Bos Raka punya jaringan luas, dan bisa saja ada yang mencari keberadaanmu." Sinta mengangguk pelan. "Aku nggak mau nyusahin lagi, Ustadz. Kalau memang harus pergi,
Aku akan pergi sendiri. Rizal menggeleng. Kamu nggak sendirian. Aku akan menemanimu sampai kamu benar-benar aman. Pak Salim ikut menimpali. Saya ada kenalan di kampung sebelah. Seorang guru pesantren. Mungkin Sinta bisa tinggal di sana sementara, sambil belajar mengaji dan memperbaiki hidup. Sinta tertegun. Pesantren. Rizal tersenyum. Itu ide yang bagus. Di sana kamu bisa mulai dari awal, belajar lebih dalam tentang hidup dan makna bertaubat. Keraguan masih menyelimuti hati Sinta. Ia tak yakin bisa menjalani hidup seperti itu, tapi tatapan penuh keyakinan dari Rizal membuat hatinya sedikit tenang. Apa aku pantas ada di tempat seperti itu, Ustadz? Tidak ada yang tidak pantas jika niatmu sungguh-sungguh, jawab Rizal tegas. Hari mulai siang ketika mereka bersiap-siap. Pak Salim sudah menghubungi gurunya dan memastikan ada tempat untuk Sinta. Dengan membawa barang seadanya, mereka berjalan menuju terminal kecil di ujung desa. Di sepanjang jalan, Sinta tak henti-hentinya melirik ke kanan dan kiri, masih merasa was-was kalau ada orang yang mengenalinya. Rizal berusaha meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Percaya pada rencana Allah, Sinta. Setiap langkahmu sekarang adalah menuju hidup yang lebih baik, kata Rizal lembut. Ketika bus tiba, Rizal mengantarkan Sinta naik dan duduk di kursi dekat jendela. Pak Salim memberikan bekal seadanya untuk perjalanan. Jaga dirimu baik-baik, Sinta. Jangan pernah putus asa dalam mencari ridho Allah, ujar Pak Salim dengan penuh keikhlasan. Air mata Sinta kembali mengalir. Terima kasih, Pak Salim. Terima kasih, Ustadz. Aku nggak akan pernah lupa kebaikan kalian. Rizal tersenyum. Ingat, perjalanan ini baru permulaan. Jangan pernah ragu melangkah. Ketika bus mulai bergerak, Sinta menatap keluar jendela dengan hati bergetar. Ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Seolah ada cahaya kecil yang mulai muncul di tengah gelapnya kehidupan. Rizal dan Pak Salim berdiri di tepi jalan, melihat bus menjauh. Pak Salim menepuk pundak Rizal. Ustadz sudah melakukan hal besar. Semoga gadis itu benar-benar berubah. Rizal mengangguk, menatap jauh dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin dia tahu bahwa hidup selalu punya kesempatan untuk berubah. Dalam diam, Rizal berdoa agar Sinta mampu menemukan ketenangan dalam jalan yang baru. Perjalanan panjang ini belum selesai, tapi ia yakin Sinta akan menemukan kedamaian di tempat yang tepat. 2 minggu berlalu sejak kepergian Sinta ke pesantren. Rizal masih menjalani aktivitasnya sebagai ustadz di desa, mengisi pengajian dan membantu warga seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ada rasa khawatir yang tak kunjung reda. Pikirannya sering melayang ke arah Sinta, bertanya-tanya apakah gadis itu baik-baik saja. Suatu sore, saat Rizal sedang duduk di beranda rumahnya membaca Al-Quran, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Pak Salim. Assalamualaikum, Ustadz. Ada kabar dari pesantren. Sinta mendadak pergi tanpa pamit 2 hari yang lalu. Guru di sana sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu. Rizal terkejut. Ponselnya hampir terjatuh dari genggaman. Pikirannya langsung kalut. Pergi. Kenapa? Bisiknya tak percaya. Ia segera menghubungi Pak Salim, dan suara di seberang terdengar penuh kecemasan. Saya juga nggak tahu pasti, Ustadz. Tapi beberapa santri bilang Sinta terlihat gelisah selama di sana, seperti menyembunyikan sesuatu. Rizal menggigit bibirnya. Baik, Pak. Saya akan cari informasi lain. Semoga dia nggak melakukan hal nekat. Tanpa berpikir panjang, Rizal bergegas keluar rumah dan menuju rumah Pak Salim. Di sepanjang perjalanan, pikirannya penuh tanda tanya. Mengapa Sinta pergi? Apakah ada masalah di pesantren? Atau ada ancaman dari masa lalunya yang muncul kembali? Sesampainya di rumah Pak Salim, Rizal langsung disambut dengan wajah cemas. Ada apa sebenarnya, Pak?
Kenapa bisa Sinta pergi begitu saja? Pak Salim menghela napas panjang. Saya juga bingung, Ustadz. Padahal sebelumnya nggak ada tanda-tanda aneh. Cuma, beberapa hari sebelum dia pergi, ada seorang pemuda datang ke pesantren, katanya kenal dengan Sinta. Rizal tersentak. Siapa orang itu? Pak Salim menggeleng. Nggak ada yang tahu namanya. Tapi menurut salah satu santri, pemuda itu terlihat mencurigakan, seperti bukan orang baik-baik. Rizal merasakan firasat buruk. Bisa jadi bos Raka atau anak buahnya sudah tahu keberadaan Sinta dan mengirim seseorang untuk mencarinya. Ia harus bergerak cepat sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pak, saya akan coba cari informasi di sekitar terminal. Mungkin ada yang melihat Sinta pergi kemana. Pak Salim mengangguk. Saya akan bantu tanya ke beberapa kenalan. Semoga Allah melindungi dia. Di terminal desa, Rizal bertanya kepada beberapa orang yang biasa mangkal di sana. Namun tak ada satupun yang mengaku melihat Sinta atau pemuda mencurigakan. Perlahan, harapan Rizal mulai memudar. Hingga akhirnya ia bertemu dengan salah satu sopir bus antar kota yang sedang merokok di sudut halte. Maaf, Pak. Apa 2 hari lalu ada perempuan muda naik bus dari sini? Mungkin bersama seorang pemuda. Sopir itu berpikir sejenak. Oh, iya. Ada. Tuh. Perempuan kayak ketakutan gitu. Sama cowok muda yang galak. Mereka naik bus jurusan kota sebelah. Rizal merasa ada titik terang. Terima kasih, Pak. Tanpa membuang waktu, Rizal segera mencari bus berikutnya ke kota itu. Di sepanjang perjalanan, hatinya tak tenang. Ia tahu, jika orang itu benar anak buah bos Raka, nyawa Sinta mungkin dalam bahaya. Sesampainya di kota, Rizal mencari informasi dari para pedagang dan tukang ojek di sekitar terminal. Namun semuanya buntu. Sampai akhirnya seorang pemuda kurus dengan jaket lusuh menghampirinya. Ustadz, cari cewek yang dibawa preman itu ya? Bisik pemuda itu. Rizal menoleh cepat. Iya, benar. Kamu tahu mereka kemana? Pemuda itu mengangguk pelan. Saya lihat mereka masuk ke rumah kosong di belakang gedung tua, dekat pasar malam. Rizal mengucap syukur dan segera menuju tempat yang dimaksud. Saat mendekati rumah kosong itu, ia mendengar suara ribut dari dalam. Jantungnya berdetak kencang. Perlahan, ia mengintip melalui celah dinding kayu yang lapuk. Di dalam, Sinta tampak terduduk di lantai dengan tangan terikat, wajahnya lebam. Seorang pemuda kasar berdiri di depannya, memaki dengan kata-kata kotor. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Bos Raka gak suka lo kabur begitu aja. Sinta hanya bisa menangis sambil menahan sakit. Aku gak mau balik. Aku gak mau lagi hidup kayak dulu. Pemuda itu menamparnya keras. Lo pikir punya pilihan? Bos bakal bikin lo kapok lari lagi. Rizal merasakan darahnya mendidih. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi dengan tubuh yang masih lemah akibat luka sebelumnya, menghadapi preman itu sendirian akan sangat berisiko. Perlahan, Rizal meraih ponsel dan mengirim pesan cepat ke Pak Salim, meminta bantuan polisi. Ia tahu waktu sangat sempit, tapi ia harus bertindak. Mengumpulkan keberanian, Rizal membuka pintu dengan suara lantang. Berhenti. Pemuda itu terkejut, menoleh dengan mata melotot. Lo lagi? Nggak kapok dipukulin anak-anak bos? Rizal menatap tajam, tak gentar sedikit pun. Jangan sentuh dia lagi. Kalau lo masih punya hati, biarkan dia pergi. Pemuda itu tertawa sinis. Ustadz goblok. Lo pikir gue takut sama omongan lo? Tanpa banyak bicara lagi, pemuda itu maju menyerang. Rizal mencoba menghindar, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pukulan keras mendarat di perutnya, membuatnya terjatuh. Sinta berteriak panik, mencoba meronta dari ikatan. Namun sebelum pemuda itu melayangkan pukulan lagi, suara sirene polisi menggema dari kejauhan. Pemuda itu panik, segera kabur lewat pintu belakang,
meninggalkan Sinta dan Rizal terkapar di lantai. Polisi segera masuk dan menolong keduanya. Sinta menangis sambil memeluk Rizal yang kesakitan, sementara polisi mengejar pemuda itu ke gang sempit di belakang rumah. "Ustadz, maaf, aku bikin kamu terluka lagi," isak Sinta dengan penuh rasa bersalah. Rizal menepuk bahunya pelan. "Tak apa, yang penting kamu selamat." Di tengah rasa sakit dan lelah, Rizal masih bisa tersenyum. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua cobaan ini segera berakhir, dan Sinta benar-benar bisa menemukan hidup baru yang damai. Sore itu, Sinta duduk termenung di beranda rumah Pak Salim, ditemani secangkir teh hangat yang sudah mendingin. Luka lebam di pipinya masih terlihat jelas, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Rizal duduk di sampingnya, bahu masih terasa nyeri akibat pukulan dari preman itu. Suara adzan maghrib berkumandang, menggema menembus keheningan desa. Rizal menghela napas panjang. "Sinta, kamu harus kuat. Semua ini ujian. Jangan biarkan rasa takut merusak tekadmu untuk berubah." Sinta menunduk, air mata berlinang di pelupuk matanya. "Ustadz, kenapa aku nggak bisa bebas dari bayang-bayang masa lalu? Kenapa selalu ada orang yang datang menghancurkan niat baikku?" Rizal menatap lurus ke depan. "Perubahan itu berat, Sinta. Selalu ada ujian yang menguji seberapa kuat tekad kita. Tapi Allah tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan hambanya." Sinta menyeka air matanya. "Aku lelah. Ustadz, aku nggak tahu harus kemana lagi." Pak Salim datang menghampiri dengan wajah tenang. "Ustadz, tadi polisi datang lagi. Mereka bilang pemuda itu sudah ditangkap. Bos Raka juga akan dipindahkan ke penjara provinsi besok pagi." Rizal mengangguk lega. "Alhamdulillah, setidaknya ancaman terbesar sudah hilang." Sinta memandang ke arah jalanan desa yang sepi. "Tapi aku nggak mungkin selamanya bersembunyi. Ustadz, aku butuh tempat yang benar-benar bisa menerimaku, tanpa takut dikejar siapapun." Rizal berpikir sejenak. "Aku ada ide. Mungkin lebih baik kamu pergi ke pesantren di luar kota. Temanku, Ustadz Khalid, mengelola pesantren khusus perempuan. Di sana lebih aman dan tertutup. Aku yakin mereka bisa menjaga kamu." Sinta terlihat ragu. "Apa mungkin ada tempat yang bisa menerimaku setelah semua yang terjadi?" Pak Salim menepuk pundaknya lembut. "Nak, semua orang punya masa lalu. Yang penting bagaimana kita memperbaikinya. Ustadz Rizal benar. Kamu harus melangkah lebih jauh dari tempat ini. Di pesantren itu, kamu bisa memulai hidup baru." Setelah maghrib, mereka duduk bersama di ruang tamu, membicarakan rencana keberangkatan. Pak Salim menawarkan diri untuk mengantar sampai ke kota, dan Rizal akan memastikan semua persiapan aman. Namun, sebelum semua benar-benar siap, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Rizal dan Pak Salim saling pandang dengan wajah tegang. Pak Salim berjalan perlahan menuju pintu, mengintip dari celah jendela. "Ustadz, ada seorang perempuan di luar. Sendirian." Rizal mengernyit heran. "Siapa dia?" Pak Salim membuka pintu sedikit. "Assalamualaikum, ada apa, Bu?" Perempuan itu tampak gelisah dan menunduk dalam-dalam. "Waalaikumsalam. Saya mau bicara sama Ustadz Rizal." Rizal melangkah maju, mengenali wajah perempuan itu. "Bu Reni? Ada apa malam-malam begini?" Bu Reni, istri kepala desa, menatap Rizal dengan wajah panik. "Ustadz, maaf saya datang tanpa pemberitahuan. Tapi ada yang aneh dengan Pak Kades. Sejak siang tadi, beliau nggak pulang-pulang. Biasanya kalau ada urusan, beliau selalu kabari saya." Rizal mencoba menenangkan. "Apa sudah dicari ke kantor desa atau rumah warga lain?" Bu Reni mengangguk cepat. "Sudah, tapi nggak ada yang lihat beliau sejak tadi siang. Saya takut ada apa-apa." Rizal merasa ada yang janggal. Kepala desa biasanya orang yang bertanggung jawab
dan tidak pernah menghilang tanpa kabar. Ia melirik Pak Salim, yang juga tampak khawatir. "Baik, Bu. Kita coba cari bersama. Mungkin ada petunjuk di sekitar balai desa." Malam itu, mereka berpencar mencari kepala desa. Pak Salim menyusuri jalanan utama, sementara Rizal memeriksa balai desa yang gelap dan terkunci. Di sekitar balai, ada jejak ban mobil yang tampak baru. Rizal mendekat, memperhatikan bekas roda yang mengarah ke jalan setapak di belakang gedung. Ketika berjalan lebih jauh ke dalam hutan kecil di pinggir desa, Rizal mendengar suara lirih seperti rintihan. Dengan hati-hati ia mendekat, sampai akhirnya menemukan kepala desa tergeletak di tanah dengan tangan terikat ke belakang dan mulut tersumpal kain. "Pak Kades." Rizal segera melepas ikatan dan menolongnya duduk. "Siapa yang melakukan ini?" Kepala desa terengah-engah, wajahnya lebam dan penuh keringat. "Orang-orang Bos Raka. Mereka marah karena aku bantu polisi nangkep dia." Rizal mengusap keringat dari dahi Pak Kades. "Allahu Akbar, mereka masih berani berbuat sekeji ini." Pak Kades menggigit bibir menahan sakit. "Mereka bilang akan terus mengganggu warga sampai Ustadz Rizal dihancurkan." Rizal terdiam. Ada rasa getir yang mengguncang hatinya. Ancaman belum berakhir. Meskipun Bos Raka sudah ditangkap, jaringannya masih bergerak bebas. Mereka tidak akan berhenti sampai rasa dendam mereka terpuaskan. Saat membantu Pak Kades berjalan kembali ke jalan utama, Rizal berpikir keras. Ia sadar bahwa keberadaan Sinta di desa ini menjadi magnet masalah. Ia harus menemukan cara agar Sinta benar-benar aman tanpa mengorbankan keselamatan warga desa. Sesampainya di rumah Pak Salim, Rizal mengabari Bu Reni bahwa Pak Kades sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Bu Reni menangis haru, berterima kasih berulang kali. Sementara itu, pikiran Rizal masih terus berputar mencari jalan keluar terbaik. Di dalam rumah, Sinta duduk meringkuk di pojokan, wajahnya penuh rasa bersalah. "Semua ini gara-gara aku. Ustadz, kalau aku nggak pernah datang ke sini, pasti nggak akan ada masalah seperti ini." Rizal menghampiri dan menenangkan dengan suara lembut. "Bukan salahmu. Ini adalah ujian bagi kita semua. Yang penting sekarang, kita harus memastikan keselamatan semua orang." Di tengah malam yang semakin larut, Rizal merasa harus membuat keputusan besar. Keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh rencana mereka selama ini. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa. Rizal berdiri di depan masjid dengan pikiran yang bercabang. Ia tahu bahwa selama Sinta masih berada di desa ini, bahaya akan terus mengintai. Tak hanya Sinta yang terancam, tapi juga warga desa yang tak bersalah. Setelah subuh, Pak Salim mendekat, menyadari kerisauan di wajah sahabatnya itu. "Ustadz, ada apa? Semalaman gak tidur?" "Ya." Rizal menghela napas. "Aku memikirkan keselamatan Sinta dan juga desa ini. Selama Sinta masih di sini, mereka tidak akan berhenti mengusik." Pak Salim mengangguk pelan. "Tapi membawa Sinta ke tempat lain juga berisiko. Kalau sampai mereka tahu, justru lebih parah." Rizal terdiam sejenak. "Ada satu cara, Pak. Aku harus menghadapi mereka langsung. Memberitahu bahwa Sinta bukan lagi urusan mereka. Aku yakin mereka akan mendengar kalau aku sendiri yang bicara." Pak Salim terkejut. "Itu berbahaya. Ustadz, mereka bisa membunuhmu." Rizal tersenyum tipis. "Kalau dengan itu bisa menyelamatkan Sinta dan desa, aku siap." Beberapa saat kemudian, Sinta keluar dari rumah dengan mata yang sembab. Ia mendengar pembicaraan tadi dan segera menghampiri. "Ustadz, jangan. Jangan lakukan itu. Aku nggak mau Ustadz terluka lagi gara-gara aku." Rizal menatapnya lembut. "Sinta, hidup ini penuh ujian. Kadang kita harus berkorban demi keselamatan orang lain. Kalau aku bisa menghentikan mereka dengan cara ini, aku akan melakukannya." Sinta menggeleng keras. "Aku nggak rela. Aku lebih baik pergi jauh dari sini." Rizal menahan bahunya.
Percayalah, Sinta, ini bukan soal pergi atau tinggal. Ini tentang mengakhiri ancaman yang ada. Kalau aku tidak bertindak sekarang, mereka akan terus menghantui kita. Rizal meminta Pak Salim untuk menjaga Sinta, lalu berjalan menuju jalan besar, tempat biasa para preman bos Raka berkumpul. Warga yang melihatnya berjalan sendirian merasa khawatir, namun tak ada yang berani menghentikan langkahnya. Sesampainya di sana, Rizal melihat beberapa preman tengah duduk di depan sebuah warung kosong. Mereka langsung berdiri ketika melihatnya datang. "Heh, Ustadz berani juga nongol di sini," kata salah satu preman dengan nada mengejek. Rizal tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Aku mau bicara. Sampaikan pada anak buah bos Raka yang masih bebas. Aku akan menyerahkan diri jika mereka bersedia meninggalkan desa ini dan berhenti mengejar Sinta." Para preman saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Serius lo, Ustadz? Berani taruhan nyawa demi cewek itu?" Rizal mengangguk tegas. "Iya. Aku tidak mau ada lagi yang terluka karena dendam kalian." Salah satu preman mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam meluncur mendekat. Dari dalam keluar seorang pria berambut gondrong dengan bekas luka di pelipisnya. "Gue dengar ada Ustadz sok jago mau ngorbanin diri," kata pria itu sambil menyeringai. Rizal menatapnya tajam. "Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, lakukan padaku. Tapi tinggalkan Sinta dan desa ini. Jangan ganggu mereka lagi." Pria itu tertawa keras. "Bos Raka mungkin udah ditangkap, tapi dendamnya tetap ada. Lo pikir bisa main heroik begitu aja?" Tanpa diduga, pria itu memberi isyarat kepada anak buahnya. 3 preman mendekat, memegangi Rizal dengan kasar. "Lo beneran nekat ya, Ustadz? Gue suka keberanian lo. Tapi sayang, lo salah tempat." Rizal tetap tenang, bahkan saat merasakan pukulan keras menghantam perutnya. Rasa sakit menjalar, namun ia tak menjerit. Hanya terpejam sambil berdoa agar Allah memberikan kekuatan. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar mendekat. Para preman kalut berusaha melarikan diri, namun polisi sudah mengepung dari segala arah. Rupanya Pak Salim diam-diam mengikuti dan melaporkan keberadaan mereka. Pria berambut gondrong itu mencoba melawan, tapi segera dilumpuhkan oleh petugas. Rizal terjatuh ke tanah, masih memegangi perutnya yang nyeri. Sinta berlari menghampiri, air mata mengalir deras. "Ustadz, kenapa nekat begitu?" Rizal tersenyum samar. Kadang mengorbankan diri adalah satu-satunya cara agar orang lain bisa hidup tenang. Pak Salim membantu Rizal berdiri, sementara polisi menangkap para preman dan membawa mereka ke kantor. Desa kembali tenang, namun perasaan Sinta masih dipenuhi rasa bersalah. "Ustadz, maafkan aku, semua ini terjadi karena aku." Rizal menepuk bahunya pelan. "Sinta, jangan terus-menerus menyalahkan dirimu. Yang penting sekarang, kamu sudah selamat. Allah punya rencana lebih baik untukmu." Hari itu menjadi saksi keberanian dan ketulusan seorang ustadz yang rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi orang lain. Meskipun ancaman dari bos Raka dan para anak buahnya telah berakhir, perjalanan hidup Sinta untuk menemukan kedamaian sejati baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, Sinta berpamitan pada warga desa dan terutama pada Rizal. Dengan hati yang lapang, ia melangkah menuju pesantren baru di kota lain, membawa harapan akan hidup yang lebih baik dan penuh berkah. Rizal memandang kepergiannya dengan rasa haru dan lega. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Sinta benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini dicarinya. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa ketulusan, keberanian, taubat, kepedulian sosial, dan harapan baru adalah nilai-nilai kehidupan yang harus dijaga. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun dengan keikhlasan dan keyakinan pada rahmat Allah, setiap insan dapat memperbaiki dirinya dan meraih kebahagiaan dunia akhirat.